Namaku Rian. Aku sudah jadi driver ojol selama 3 tahun terakhir. Bukan pekerjaan impian, tapi cukup untuk menghidupi ibu dan adikku di kampung. Biasanya aku narik sampai jam 10 malam, tapi malam itu aku memutuskan lembur karena target belum tercapai. Pukul 00.12, saat aku sedang duduk di pinggir trotoar dekat SPBU, notifikasi masuk. Orderan baru. Jemput, Jalan Siliwangi nomor 17, tujuan, Kampung Jatiwaringin. Aku mengernyit. Jatiwaringin? Aku belum pernah dapat orderan ke sana. Saat kutanya ke teman sesama driver, mereka hanya bilang, "Wah, hati-hati aja, Yan. Jatiwaringin tuh kampung yang katanya udah kosong sejak lama." Aku kira itu cuma omongan iseng. Rasa ragu sempat muncul, tapi karena ongkosnya lumayan dan rating penumpangnya 5 bintang, aku terima saja. Setelah 10 menit perjalanan, aku sampai di depan rumah tua yang sepi di Jalan Siliwangi nomor 17. Rumahnya gelap, hanya ada lampu temaram dari beranda. Aku membunyikan klakson. Tit, tit. Tak ada jawaban. Baru saja aku mau cancel order, tiba-tiba suara pintu berderi terbuka. Seorang perempuan muda muncul dari balik pintu. Ia mengenakan jaket hitam dan rok panjang. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah. Ia berjalan pelan ke arahku dan langsung duduk di boncengan tanpa bicara sepatah kata pun. Tujuan? Kampung Jatiwaringin ya, Kak? Tanyaku sambil menoleh ke belakang. Dia hanya mengangguk pelan, tanpa menatapku. Tapi entah kenapa, aroma anyir langsung memenuhi hidungku saat dia naik. Seperti bau tanah basah bercampur bau bunga melati yang menyengat. Ah, mungkin cuma perasaanku saja. Perjalanan pun dimulai, melewati jalanan sepi dan gelap, semakin jauh dari keramaian kota. Di depanku, jalan mulai masuk ke kawasan hutan kecil. Lampu jalanan nyaris tak ada. Udara semakin dingin. Sesekali aku mencuri pandang lewat spion. Penumpangku duduk tegak, diam, tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah bayangannya tak terlihat di kaca spion. Motor kuarahkan memasuki jalan kecil yang membelah hutan. Lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Selebihnya gelap gulita seperti ditelan kabut. Anehnya, sejak masuk hutan, tak terdengar suara apapun. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada angin. Tidak ada dedaunan yang bergesekan. Seolah hutan ini berhenti bernapas. Aku mencoba menyibukkan pikiran, fokus ke jalan. Tapi rasa tak nyaman makin menjadi. Tanganku gemetar menggenggam setang. Keringat dingin mengalir di punggung, padahal udara di sini luar biasa dingin. Ku percepat laju motor. Jalan mulai bergelombang dan penuh lubang. Tapi yang paling menggangguku adalah penumpang di belakang. Ia masih diam. Tidak bergerak. Tapi aku merasa, seperti dia semakin berat. Seolah-olah bukan satu orang yang aku bonceng, tapi ada lebih dari satu. Motor bebekku terasa melambat, padahal gas sudah kupelintir penuh. Aku melirik spion, dan langsung tercekat. Kepalanya menunduk, tapi sekarang rambutnya jatuh sepenuhnya ke depan. Tangannya mencengkeram pinggangku. Tapi yang membuatku hampir kehilangan kendali adalah jari-jarinya sangat panjang, dan kuku-kukunya hitam dan tajam. Aku hampir menghentikan motor. Tapi suara lirih dari belakang membuatku membeku. "Mas, jangan berhenti. Sudah dekat." Suaranya serak, seperti orang kehabisan napas. Lalu dia tertawa pelan, tawa yang bukan seperti manusia. "Hehehe, udah dekat tempat kami." Hatiku berdegup kencang. Ingin rasanya kabur. Tapi aku seperti dikunci. Tangannya yang mencengkeram pinggangku mulai terasa dingin, seperti es. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah terus maju, menembus hutan yang kini rasanya seperti dunia lain. Di kejauhan, kulihat gerbang tua dengan tulisan pudar. "Selamat datang di perumahan Jatiwaringin Asri."
Tapi semua rumah di dalamnya kosong, rusak, dan gelap. Aku melewati gerbang tua itu perlahan. Tulisan, Perumahan Jatiwaringin Asri, nyaris tidak terbaca, ditelan karat dan lumut. Di kiri kanan jalan, deretan rumah berjajar, namun semuanya tampak mati. Cat mengelupas, jendela pecah, pagar berkarat. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Tapi, aku merasa diperhatikan. Motorku perlambat. Suara knalpot menggema di antara rumah-rumah kosong. Tak ada tanda kehidupan. Tapi dari sudut mataku, aku seperti melihat tirai bergerak sendiri, dan sesekali ada bayangan hitam melintas cepat di jendela rumah-rumah itu. Aku menoleh ke belakang. Penumpangku masih duduk di sana, tapi kini wajahnya menghadap ke kanan, menatap deretan rumah. Ia tersenyum tipis, lirih berkata, "Sudah sampai?" Aku berhenti. Di depanku ada satu rumah yang masih sedikit lebih utuh dibanding yang lain. Pintu kayunya terbuka perlahan, seperti menyambut kedatangan kami. Perempuan itu turun perlahan. Tapi saat kakinya menyentuh tanah, suara seperti ranting patah terdengar dari bawahnya, seolah kakinya bukan menginjak tanah, tapi mematahkan tulang. Aku ingin pergi. Ingin segera balik arah dan kabur. Tapi tubuhku tak bisa bergerak. Motor seperti tak bisa dinyalakan. Mataku menatap ke depan, saat itu aku melihat bayangan orang-orang berdiri di depan rumah-rumah lainnya. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya berdiri. Mengawasi. Satu persatu, pintu-pintu rumah terbuka sendiri. Suara berderit menggema bersamaan, menciptakan irama kematian. Perempuan itu menoleh padaku. Matanya kini hitam seluruhnya. Wajahnya memucat, dan dari bibirnya meneteskan darah segar. "Terima kasih, Mas. Udah mau antar aku pulang." Dan sebelum aku sempat bertanya atau berteriak, tubuhnya menghilang perlahan, berubah menjadi asap hitam yang masuk ke dalam rumah. Lalu semua pintu tertutup bersamaan. Bruk! Dan hening. Tiba-tiba motor menyala sendiri. Lampu depan menyala terang. Tapi jalan yang tadi kulewati, tidak ada lagi. Yang kulihat hanyalah tembok tinggi mengelilingi perumahan ini. Aku terperangkap. Aku panik. Motor sudah menyala, tapi jalannya tak ada. Yang ada hanyalah tembok tinggi di sekelilingku, menjulang seperti tak berujung, menutup jalan keluar. Udara mendadak dingin, napasku berat. Keringat dingin membasahi pelipis. Dan saat itu, aku melihat mereka. Warga perumahan ini. Mereka mulai keluar satu persatu dari rumah-rumah kosong itu. Bukan manusia. Tapi makhluk-makhluk yang hanya pernah kulihat di cerita horor atau film-film setan. Yang pertama muncul adalah pocong, dari sebuah rumah paling pojok. Ia melompat pelan keluar pagar, kepalanya miring seperti lehernya patah. Wajahnya membusuk, matanya terbuka lebar tak berkedip menatapku. Lalu, dari atap rumah lainnya, muncul sosok kuntilanak, rambutnya panjang menjuntai hingga menutupi hampir seluruh tubuhnya. Bajunya putih penuh darah, kakinya tak menyentuh tanah. Ia melayang, tertawa pelan. Hihihihi. Suaranya seperti pisau menggores gendang telingaku. Belum sempat aku memproses itu semua. Gendruwo, sosok tinggi besar dengan tubuh penuh bulu dan mata merah menyala, keluar dari balik rumah yang lebih besar di tengah kompleks. Tanah bergetar saat kakinya menginjak tanah. Nafasnya kasar, dadanya naik turun dengan dengusan berat seperti binatang buas yang kelaparan. Aku ingin kabur. Tapi kakiku tak bisa digerakkan. Tanganku bergetar, bibirku ingin berdoa, tapi bahkan lidahku pun terasa keluh. Di sekelilingku, satu persatu mereka mengelilingiku. Pocong, kuntilanak, gendruwo, dan entah berapa makhluk lainnya mulai muncul. Ada yang melata di tanah seperti ular, ada yang berjalan membungkuk dengan kepala terbalik, ada pula yang muncul dari balik lubang got yang tiba-tiba terbuka.
Suara tawa dan jeritan mulai menggema dari segala arah. Hahaha. Tinggal di sini aja, Mas. Kami sudah lama menunggumu. Temani kami. Lampu-lampu rumah yang tadinya padam kini menyala satu persatu. Tapi cahaya yang keluar bukan cahaya kuning hangat, melainkan cahaya kemerahan, seperti dari bara api. Aku menutup mata. Kupaksakan membaca doa apapun yang kuingat. Tapi suara-suara mereka makin dekat. Nafas mereka terasa di belakang leherku. Dan saat ku buka mata, semua makhluk itu kini berdiri hanya beberapa meter dariku. Mereka menatapku serentak. Tak bernapas. Tak bergerak. Tapi aku tahu mereka menungguku bergabung. Aku berdiri di tengah lingkaran makhluk-makhluk itu. Pocong, kuntilanak, genderuwo, dan sosok-sosok lain yang tak bisa kujelaskan. Mereka menatapku seperti pemangsa yang sedang menunggu mangsanya lemah. Hatiku berteriak. Aku ingin lari, berteriak, kabur, apapun. Tapi tubuhku seakan membeku. Saat itulah, suara berat seorang lelaki tua terdengar dari balik bayang-bayang rumah di ujung jalan. Anak muda, kemari. Cepat. Aku menoleh. Di ujung lorong gelap itu berdiri seorang lelaki tua berjubah putih, berjenggot panjang, dan menggenggam tongkat kayu. Tatapannya tajam, penuh wibawa. Tapi entah kenapa, aku langsung merasa aman saat melihatnya. Makhluk-makhluk itu mulai mendesis dan mundur, seolah mereka takut pada lelaki itu. Beberapa menghilang kembali ke rumah. Beberapa melayang pergi tanpa suara. Jangan menoleh ke belakang. Jalan terus ke arahku, katanya lagi. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku paksa kakiku untuk bergerak. 1 langkah, 2 langkah, makhluk-makhluk itu mulai menjerit marah. Jangan pergi. Kembali. Kau sudah milik kami. Telingaku bergetar mendengar suara-suara itu. Tapi aku tak menoleh. Lelaki tua itu berdiri tegak, mengangkat tongkatnya. Dari ujung tongkat, keluar cahaya putih terang yang menyilaukan. Saat cahaya itu mengenai para makhluk, mereka menghilang satu persatu, berteriak, seperti dibakar. Begitu aku sampai di hadapannya, lelaki tua itu menepuk pundakku. Kamu bukan bagian dari dunia ini. Cepat keluar lewat celah itu. Sekarang, aku menoleh ke samping. Di tembok tinggi yang tadi tak bisa kulalui, kini terbuka sebuah celah sempit seperti gerbang dimensi. Di dalamnya tampak jalan beraspal yang familiar, jalan utama keluar dari kawasan perumahan. Tanpa berpikir lagi, aku masuk ke dalam celah itu. Seketika semuanya berubah. Udara kembali hangat. Tak ada lagi rumah tua, tak ada makhluk, tak ada suara jeritan. Aku berdiri di tepi jalan raya. Pagi mulai menyingsing. Suara burung terdengar, dan matahari mulai menampakkan sinarnya. Tapi tubuhku terlalu lemas. Dunia berputar. Dan sebelum aku sempat bersyukur bisa keluar hidup-hidup, gelap. Aku pingsan. Aku terbangun perlahan. Mataku terasa berat, kepalaku nyeri, dan tubuhku seperti baru dipukuli habis-habisan. Saat ku buka mata sepenuhnya, aku mendapati diriku berbaring di atas kasur sederhana di sebuah rumah kayu. Di sekelilingku, beberapa orang tua memandang dengan tatapan khawatir. Seorang lelaki parubaya duduk di kursi di sampingku, mengenakan sarung dan kaos putih. Alhamdulillah sudah sadar, nak, katanya pelan. Kami temukan subuh tadi tergeletak di pinggir jalan dekat kuburan lama. Aku tercekat. Kuburan? Di belakang kamu waktu itu cuma hamparan makam tua, gak ada perumahan, lanjut lelaki itu. Tapi kamu mengigau, katanya kamu habis ngantar penumpang ke perumahan Jatiwaringin Asri. Wajah lelaki itu terlihat sedih, lalu ia menunduk sebentar sebelum melanjutkan. Kamu bukan yang pertama. Sudah beberapa kali, dalam beberapa tahun terakhir,
Ojol dan supir angkot ditemukan pingsan di tempat yang sama. Semuanya mengaku masuk ke perumahan itu, padahal sejak tahun 1998, perumahan Jatiwaringin asri terbakar dan ditinggalkan. Katanya, seluruh penghuni meninggal karena kejadian aneh kebakaran yang muncul tanpa sumber api, dan mayat-mayat yang hilang saat evakuasi. Aku menelan ludah. Seluruh tubuhku kembali merinding. Lelaki itu berdiri, lalu menepuk pundakku. "Bersyukurlah kamu bisa keluar, nak. Ada yang pernah masuk, tapi nggak pernah kembali." Beberapa hari kemudian, aku duduk di sebuah warung kopi bersama teman-teman ojol. Kopi panas mengepul di tanganku. Aku baru saja selesai menceritakan semuanya. Teman-temanku terdiam. Mereka menatapku dengan wajah pucat, sebagian bahkan tak berani menatap mataku langsung. "Gila, Yan," salah satu dari mereka berkata. "Gue pernah cancel order ke Jatiwaringin juga, kayaknya itu setan yang sama." Aku hanya tersenyum tipis. Sejak kejadian itu, aku tak pernah narik tengah malam lagi. Dan setiap kali ada orderan aneh ke tempat sepi, aku pastikan untuk menolaknya. Karena aku tahu, bukan semua penumpang itu manusia.